Duh, gimana ini? Tugas sejarah, nggak mau. Udahlah, sekarang lebih baik kita cari informasinya aja. By the way, ini kita mau ambil topik apa? Kerajaan Banten ya? Apa ya? Kerajaan Banten pernah dipimpin sama siapa aja sih? Bentar, aku cari tahu dulu. Nih, coba lihat ada siapa aja. Aku tadi sempat mencari informasinya sih. Yang nggak asing sih pastinya Sultan Ageng Tirtayasa ya. Oh iya, ya udah itu aja gimana? Boleh tuh. Ini lebih jelasnya kita mau bahas tentang apa? Bentar-bentar. Ini aku nemu topik yang menarik nih. Guys, gimana kalau membahas mengenai Sultan Ageng Tirtayasa yang memberikan perawanan terhadap VOC? Itu menarik sih menurut aku. Boleh itu. Boleh. Oke. Mau ke perpustakaan aja nggak? Biar suasananya lebih tenang. Boleh tuh. Yuk kita ke sana aja. Udah dapat apa aja kalian? Kalau aku udah dapat latar belakang Sultan Ageng Tirtayasa yang melakukan perlawanannya terhadap VOC. Mana banyak banget lagi. Oi, kalian lagi ngomongin tentang Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC. Menarik banget, gabung dong. Iya, apaan sih? Datang-datang gak sopan, mana mau ikut-ikutan lagi. Terserah. Lumayan buat bantu tugas. Boleh, yuk. Sip, hehe. Jel, kamu udah dapat apa aja? Oh iya, aku baru baca sedikit sih. Informasi yang ku dapat sih kayak gini. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan pemimpin Banten ke-6 dan beliau termasuk sultan yang muda karena menjadi pemimpin di usia 20 tahun. Dan aku baru tahu kalau Sultan Ageng Tirtayasa merupakan gelarnya. Dan ternyata nama asli beliau adalah Sultan Abdul Fattah. Kenapa Sultan Abdul Fattah mendapat gelar Sultan Ageng Tirtayasa? Menurut informasi yang kudapat, itu berkaitan dengan perannya merencanakan dan melaksanakan pembangunan di bidang pertanian dan pengairan. Wah, gitu ya. Aku dapat informasi tambahan. Beliau lahir di Kesultanan Banten tahun 1631. Sekarang lihat nih, di masa mudanya beliau juga diberi gelar Pangeran Surya. Peran Sultan Ageng dalam perkembangan Islam di Banten sangat berpengaruh. Beliau menginginkan Banten mempunyai kerajaan Islam. Ya, Sultan Ageng Tirtayasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai 1683. Ketika menjadi Raja Banten, Sultan Ageng Tirtayasa dikenal cerdas dan menghargai pendidikan. Pada masa kepemimpinannya, perkembangan pendidikan agama Islam maju dengan pesat. Benar banget. Makanya beliau merupakan pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab. Karena beliau sangat amanah dan memiliki visi ke depan membangun bangsanya. Oh gitu ya, keren banget ya ceritanya. Iya, makanya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, kondisi ekonomi kerajaan Banten mengalami puncak kejayaannya. Bahkan, tidak hanya sekedar memajukan Banten, tetapi juga Raja Banten yang gigih menentang VOC. Beliau bahkan dicap sebagai musuh bebuyutan oleh Belanda. Ia menyerang VOC dengan taktik gerilya, namun beliau harus gagal dalam penyerangan tersebut dan ditangkap oleh Belanda di tahun 1683. Dan beliau meninggal pada tahun 1692. Tapi aku belum mencari tahu lebih detailnya sih. Mungkin kalian ada yang udah dapat informasinya? Iya, kenapa nggak kerja sama aja dengan VOC? Kenapa harus dilawan? Kan lumayan nggak harus ribet mengurus perekonomian di Banten dan beliau tidak akan dilengsarkan dari jabatannya. Dari informasi yang aku baca, Sultan Ageng Tirtayasa punya alasannya tahu. Apa? Jadi, Sultan Ageng Tirtayasa tidak menyetujui kerjasama dengan VOC itu karena VOC akan menghalangi kegiatan perdagangan di Banten. Kayak VOC akan melakukan monopoli gitulah terhadap kegiatan perdagangan di Banten, terutama pada rempah-rempahnya. Kok bisa? Jadi, pada masa kolonial, Banten merupakan salah satu kesultanan yang sangat maju, sehingga banyak menarik pedagang untuk singgah di sana. Salah satunya Belanda. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1650-an, Banten mulai mengalami perkembangan pesat dan menjadi daerah yang populer. Kondisi ini kemudian membuat VOC tertarik untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa, termasuk Banten.
Dan lokasi Banten bisa dibilang sangat strategis, yaitu sebagai bandar perdagangan dan perniagaan internasional di Asia. Adanya pelabuhan dan tata administrasi pemerintahan yang modern membuat perkembangan ekonomi rakyat Banten sangat cepat. Dan Banten sebagai kesultanan mencapai puncak kejayaannya itu pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa pada tahun 1650 sampai 1682. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Banten terhadap Belanda disebabkan karena VOC berusaha memonopoli perdagangan dan menghalang-halangi perdagangan di Banten. Saat Sultan Agung Tirtayasa berkuasa, perlawanan Banten terhadap VOC dimulai. Ditandai dengan ditolaknya segala aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Ia pun berusaha mengusir VOC dari Batavia. Usaha VOC menguasai wilayah Banten ternyata tidak pernah berhasil dilakukan. Sehingga Belanda terpaksa membuat bandar di Batavia pada tahun 1619. Pembangunan pelabuhan dagang ini mengakibatkan persaingan antara Banten dan Batavia atau Belanda sebagai bandar utama perdagangan internasional di Asia semakin memanas. Nah, pada saat inilah di mana pada masa kejayaan serta perkembangan Banten dengan segala usaha yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa untuk memulihkan perdagangan ternyata tidak disenangi oleh VOC. Apa saja yang dilakukan VOC sehingga membuat Sultan Ageng Tirtayasa menganggap VOC menghalangi kegiatan perdagangan di Banten? Terus, kenapa VOC bisa berhasil melengsarkan Sultan Ageng Tirtayasa dari tahtanya? Padahal masa itu merupakan puncak kejayaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pertama VOC membangun benteng dan menempatkan pasukan di sekitar pelabuhan-pelabuhan penting di Banten untuk mengendalikan akses dan mengawasi perdagangan di Banten. Kedua, membuat perjanjian dengan Raja Banten untuk memperoleh hak monopoli atas perdagangan rempah-rempah di wilayah itu, sehingga menghalangi pesaing lain untuk beroperasi. Ketiga, menerapkan aturan perdagangan yang ketat dan membatasi jumlah barang yang boleh diperdagangkan di pelabuhan-pelabuhan yang dikontrol oleh VOC. Keempat, mengadopsi strategi harga yang bersaing, seperti menurunkan harga secara tiba-tiba untuk merusak pasar, dan menghalangi pesaing lain untuk menjual barang mereka. Pemimpin bijak mana yang setuju dengan permintaan VOC tersebut? Karena kejayaan Banten itu membuat VOC melakukan hal licik, seperti melakukan blokade dan gangguan yang dilakukan terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Hal ini dilakukan untuk melemahkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional, juga supaya kejayaan Banten tidak dapat mengalahkan dominasi VOC di Batavia. Ternyata ada lagi nih cara yang lebih licik dan bisa dikatakan VOC berhasil menaklukkan Banten yang pada saat itu di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu dengan cara divide tempera atau politik adu domba, di mana VOC berhasil menghasut Sultan Haji yang merupakan anak sulung dari Sultan Ageng Tirtayasa. Karena VOC mengambil waktu yang tepat saat penghasutan, di mana pada saat itu Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa sedang memiliki konflik satu sama lain. Sehingga kala itu di saat hubungan keduanya yang dapat dikatakan tidak baik-baik saja, membuat kepercayaan dan emosi Sultan Haji kepada ayahnya meluap dan berakhir VOC lah yang menang. Kalau begitu, apa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banten di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa? Terus ada gak keberhasilan saat melawan VOC sebelum mengalami kegagalan? Nah, aku mau jelasin tentang perlawanan yang dilakukan rakyat Banten terhadap VOC di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memulihkan posisi Banten sebagai bandar perdagangan internasional, juga untuk menandingi perkembangan VOC di Batavia. Caranya gimana? Sultan Ageng Tirtayasa mengundang para pedagang Eropa lain, seperti Inggris, Perancis, Denmark, dan Portugis. Beliau juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara-negara Asia, mulai dari wilayah Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Karena perkembangan itulah yang membuat VOC merasa tidak senang. Oleh karena itu, untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade.
Jungjung Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang oleh VOC meneruskan perjalanannya menuju ke Banten. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sebagai balasan atas kelakuan VOC, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim beberapa pasukannya untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan menimbulkan gangguan di Batavia. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan perusakan terhadap beberapa kebun tanaman tebu milik VOC. Akibatnya, hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Menghadapi serangan pasukan Banten, VOC terus memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti Benteng Noordijk. Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan untuk membangun saluran irigasi yang membentang dari Sungai Untung Jawa sampai Pontang. Selain berfungsi untuk meningkatkan produksi pertanian, saluran irigasi dimaksudkan juga untuk mempermudah transportasi perang. Pada tahun 1671, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Kahar sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri, dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh VOC di Banten W. Caef. Ia kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dari Sultan Haji yang didukung VOC. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan kepada tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Francois Tak. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke Benteng Tirtayasa. Benteng Tirtayasa juga dikepung tentara VOC. Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil meloloskan diri bersama putranya, Pangeran Purbaya, ke hutan Lebak. Mereka masih melancarkan serangan sekalipun dengan bergerilya. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Sultan Ageng ditawan di Batavia sampai wafatnya pada tahun 1692. Sultan Ageng Tirtayasa mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan tanah air dari dominasi asing. Hal ini terbukti setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC terus berlangsung. Misalnya pada tahun 1750 timbul perlawanan yang dipimpin oleh Kitapah dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Panjang juga ya sejarahnya. Iya, sekarang kita akhiri videonya. Cukup sampai di sini ya. Terima kasih semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ambil pelajaran dari kisah keberanian serta kegigihan Sultan Ageng Tirtayasa ya.